mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan pimpin kami semua yang mendengarkan dan juga kami dan juga Lause yang mau bercerita. Pimpin kami semua dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lause mau tanya nih. Misalkan ada satu anak sekolah minggu, anggap aja namanya Anto. Dia tinggalnya di Bandar Lampung. Satu hari Lause ngomong sama si Anto. Anto, Lause mau kamu pindah dari Bandar Lampung. Kamu keluar dari kota ini, kamu pergi meninggalkan keluarga, sanak saudara, sekolah kamu, pokoknya kamu pergi. Kalau kamu setuju, kamu mau mengikuti perintah Lause, apa yang kamu minta, Lause akan turuti. Kira-kira Anto bisa berpikir apa? Pasti yang satu hal yang dia tanyakan, mau pergi kemana, Lause? Aku disuruh pergi kemana? Pasti Lause bilang, kemudian Lause bilang, untuk tempatnya nanti Lause akan kasih tahu. Tapi yang penting kamu mau dulu nggak? Anto pasti berpikir, kalau misalkan aku sekarang di sini sudah nyaman, ada keluarga, ada teman-teman, sekolahnya juga aku seneng, happy di sini. Kalau misalkan aku pergi, kalau perginya ke luar negeri, Amerika, ke Singapura, Australia, aku pasti mau. Tapi bagaimana kalau aku disuruh perginya ke satu kota, desa yang kecil, atau di tengah hutan belantara? Pasti aku nggak mau. Nah adik-adik, di cerita Alkitab pada hari ini, Lause mau mengajak adik-adik melihat sebuah cerita. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Yuk kita lihat dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Nanti adik-adik bisa melihat siapa sih tokoh yang ada di dalam Alkitab di perikop ini. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Nah dari judulnya saja adik-adik sudah bisa tahu siapa tokohnya, yaitu Bapak Abram. Di situ ditulis Abram dipanggil Allah. Nah, coba seperti yang tadi Anto, yang tadi Lause tanya Anto, di sini Allah juga memberikan perintah kepada Abram. Selain perintah, Allah juga memberikan janji. Yuk kita lihat dulu perintah Allah kepada Bapak Abram itu apa sih? Kita baca di ayat pertama. Kita baca sama-sama ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, kira-kira Bapak Abram ini dikasih tahu nggak bakal pergi kemana? Belum. Dia nggak dikasih tahu mau kemana, dan dia juga mungkin kita tidak tahu nih, seperti Anto nggak nanya dulu atau gimana. Sebelum itu kita lihat dulu janji Allah kepada Abram kalau dia mau menuruti perintah. Apa janjinya? Kita lihat dari ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, coba adik-adik bayangin. Kira-kira Bapak Abram nanya dulu nggak ya kepada Allah? Allah, aku sih mau pergi. Tapi aku nanya dulu nih. Aku kan sudah nyaman nih di sini, di tanah kelahiranku di sini. Juga pekerjaan juga sudah enak. Harta benda ternak-ternak sudah banyak. Anak buahku juga banyak. Kira-kira Bapak Abram tanya itu nggak seperti itu kepada Allah? Kita lihat jawabannya ya. Kita baca di ayat keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Wah, hebat ya. Jadi Bapak Abram dengan imannya,
dengan iman percayanya, dia taat pada perintah Allah. Dia tidak tanya-tanya lagi, aku mau dikirim kemana, aku mau disuruh kemana Allah. Tidak. Bapak Abram mengajak istrinya Sarai dan juga Lot, anak saudaranya beserta beberapa anak buahnya. Dia membawa harta bendanya, ternak-ternaknya semua dibawa. Kemana? Ke tempat yang akan ditunjukkan Allah kepadanya. Nah adik-adik, dari sini kita belajar betapa Bapak Abram, dia seorang hamba Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Dia tahu panggilan Tuhan kepada dia. Mungkin adik-adik mikir ya, bisa berpikir, Lause, kalau orang dulu memang Allah bisa berbicara langsung dengan hambanya, bisa lewat mimpi atau yang lainnya. Tapi bagaimana dengan sekarang, Lause? Bagaimana kita bisa tahu kalau Allah memanggil saya? Nah, Lause mau sebutkan beberapa hal yang bisa kita tahu panggilan, apakah kita dipanggil atau Tuhan memanggil kita lewat apa. Yang pertama yaitu lewat firman Tuhan. Lewat firman yang sering kita dengar, yang kita dengar setiap minggu di gereja. Lewat firman yang kita baca di rumah saat teduh. Dan juga yang kedua, lewat doa. Kita berdoa sama Tuhan, kita berbicara sama Tuhan. Tuhan juga berbicara kepada kita lewat doa. Dan yang ketiga adalah lewat puji-pujian yang kita naikkan. Nah, dari sana Tuhan bisa mengungkapkan apa yang harus kita lakukan. Apakah itu adalah panggilan buat kita atau bagaimana? Nah, adik-adik sekarang sudah menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan yang rajin beribadah. Apakah adik-adik tahu itu juga adalah panggilan dari Tuhan untuk adik-adik? Allah sudah memilih dan sudah memanggil adik-adik untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus bersyukur sama Tuhan. Apa wujud syukur kita karena kita sudah menjadi anak Tuhan? Yang pertama, kita mau taat pada perintah Tuhan. Seperti tadi Bapak Abraham, dia dengan percaya, dia taat sama perintah Tuhan. Selain itu apa? Wujud kasih kita, wujud syukur kita kepada Allah kalau kita sudah dipanggil dan menjadi anak-anak Tuhan, yaitu kita mau mencintai firman Tuhan. Kita mau mencintai Tuhan dan juga melayani Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kalau misalkan sekarang adik-adik sudah menjadi anak Tuhan, itu semua adalah anugerah dari Tuhan, kasih dan juga pemeliharaan Tuhan kepada adik-adik sampai pada hari ini. Kita mau bersyukur selain kepada Tuhan, kepada siapa? Kepada orang tua yang sejak dari kecil adik-adik sudah dibawa, diajak ke sekolah minggu. Kita juga mau bersyukur kepada lause-lause yang setiap minggu mengajarkan kita firman Tuhan. Ya, jadi dari cerita ini kita mau belajar kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan, kita juga mau taat akan perintah Tuhan. Seperti ada sebuah lagu yang mungkin adik-adik sering dengar ya. Lagunya seperti ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, Lause juga berpesan, Tuhan rindu kalau adik-adik juga selamanya mau mengikut Yesus. Jangan cuma sampai misalkan, oh nanti sampai umur segini aja, setelah itu aku nggak mau ikut Yesus lagi. Tuhan tidak mau seperti itu. Ya, jadi adik-adik di Tuhan rindu adik-adik mau seperti anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang bersyukur atas panggilan Tuhan seperti Tuhan Allah memanggil Abram. Oke, sekian dulu, dan sebelumnya kita mau menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memanggil kami semua menjadi anak-anak-Mu.
Kami mau belajar seperti Bapak Abram yang taat akan perintah Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami sudah boleh dipilih dan dipanggil menjadi anak-anak-Mu. Ajarkan kami untuk selalu bersandar dan selalu taat akan perintah Engkau ya Bapak. Tolong Tuhan, Engkau sertai kami, Engkau lindungi dan juga Engkau tolong dalam setiap masalah yang akan kami hadapi ke depannya. Dan kami mau berjanji untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat akan perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.